Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan wasyikramillah hambaan. Teman-teman, pernah gak sih kalian dengar orang seorang gitu ngomong, terus setelah itu kalian jadi semangat lagi menjalani hidup, kayak termotivasi gitu? Pernah nggak? Kalau pernah, ya itu adalah kekuatan dari ceramah dan motivasi. Jadi, kalau ceramah itu merupakan metode penyampaian informasi atau materi secara lisan kepada audiens nih, untuk memberikan pemahaman, nasihat, dan pengetahuan. Nah, sedangkan motivasi adalah dorongan dalam diri seorang untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau disimpulkan dari keduanya sederhana. Ceramah membuat memahami sesuatu, sedangkan motivasi itu membuat orang bergerak melakukan sesuatu gitu. Tapi ternyata keduanya ini banyak persamaan. Ceramah dan motivasi itu sama, ya sama-sama disampaikan cara lisan gitu kan, depan banyak orang. Keduanya juga membantu memberikan inspirasi, nasihat, dan membangkitkan semangat kita gitu, semangat audiens gitu. Nah, makanya kalau pembicaranya gitu ada pembicaraan yang bagus, bukan cuma ngerti isi pembahasannya, tapi juga merasa lebih semangat setelah mendengarkannya gitu. Namun ada juga perbedaannya. Kalau ceramah itu lebih fokus penyampaian materi atau informasi gitu kan, sedangkan motivasi lebih fokus membangkitkan semangat dan kemauan seorang gitu kan. Kalau ceramah itu cenderung bersifat informatif, sedangkan motivasi lebih bersifat persuasif dan membangun semangat. Nah, oleh karena itu, dalam berbicara kita harus memperhatikan cara menyampaikan pesan. Di dalam materi ini dijelaskan juga tentang pesan persuasi yang kemarin kita bahas di hari Senin oleh pemateri. Pesan persuasi adalah pesan yang bertujuan mempengaruhi sikap dan pendapat atau perilaku seorang melalui komunikasi yang menarik dan meyakinkan tanpa paksaan gitu. Artinya apa, teman-teman? Nah, kata-kata itu punya kekuatan besar. Satu kalimat bikin seorang itu bangkit, tapi satu kalimat juga bisa juga bikin seorang itu hancur gitu kan. Nah, maka ketika berbicara kepada orang lain, jangan hanya memikirkan apa yang ingin kita sampaikan, tapi pikirkan juga apa yang dirasakan oleh pendengar gitu. Dalam menyusun pesan motivasi dan persuasi, kita tuh harus mengenali karakter audiens terlebih dahulu agar pesan sesuai dengan kondisi emosional mereka gitu. Nah, selain itu, gunakan cerita inspiratif dan contohnya nyata agar pesan itu kuat dan mudah diterima. Karena orang-orang biasanya nih lebih tersentuh oleh cerita dibandingkan sekedar teori gitu kan. Dan satu hal penting yang harus diingat, pembicara harus baik yang lebih keras bersuaranya. Pembicara tuh yang baik, bukan yang keras gitu suaranya gitu kan. Bukan juga yang paling terkenal namanya, tapi pembicara yang mampu membuat pendengarnya merasa dihargai, dipahami, dan kembali semangat hidup untuk menjalani hidup gitu kan. Nah, jadi mulai hari ini kalau berbicara kepada orang lain, gunakan kata-kata yang baik, karena mungkin aja nih kalimat sederhana kita adalah alasan seorang kembali kuat untuk menghadapi hidupnya, menjalani kesehariannya, semangat kuliahnya gitu, semangat kerjanya. Karena apa? Karena motivasi itu yang bikin kita improve dari hari-hari biasanya gitu. Ya mungkin aja mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.